Bab 89. Logan sebenarnya hanya remaja yang senang bermain. Namun saat mencium aroma bahaya dia langsung bertindak melindungi Raka. Raka menurut saja. Logan memegang Raka dengan satu tangan dan Kirana di tangan lainnya. Beban tanggung jawab besar tiba-tiba hinggap di pundaknya. Dia tidak akan membiarkan kedua orang ini terluka sedikit pun. Jalanan jajanan itu semakin sesak. Aroma makanan menyeruak ke segala arah. Di tengah kerumunan yang merangsek masuk, Logan dengan sigap menarik mereka keluar. Suasana terlalu kacau. Salah langkah sedikit saja mereka bisa terinjak. Maling! Berhenti kau! Teriakan melengking terdengar dari arah belakang. Masa yang tadinya padat mendadak ricuh. Seorang pria berlari membabi buta menembus kerumunan. Orang-orang menjerit ketakutan saat melihat pisau buah di tangan pria itu. Logan segera pasang badan. Dia menyembunyikan Kirana dan Raka di belakang punggungnya. Logan tidak berniat jadi pahlawan. Dia hanya ingin menunggu si perusuh lewat agar mereka bisa segera pergi dari tempat berbahaya ini. Keadaan semakin tidak terkendali. Gadis-gadis berteriak histeris. Dorongan dari segala arah membuat Logan kewalahan. Raka yang melihat Logan mulai kesulitan menjaga keseimbangan segera melepaskan diri. Bocah itu ganti membantu menghalau orang-orang yang merangsak. Dia memeluk Kirana agar tidak terhimpit sambil merutuki keputusannya keluar rumah hari ini. Suara pengejaran itu semakin dekat. Si pencuri berlari kencang dengan napas memburu. Awalnya pria itu tampak hanya ingin lewat, namun tiba-tiba dia berbelok tajam. Targetnya adalah mereka. Logan yang membelakangi pencuri tidak sadar. Tapi mata tajam Raka menangkap pergerakan itu. Pencuri itu menerjang bak binatang buas. Kak! Awas! Raka mendorong Logan sekuat tenaga. Ujung pisau itu nyaris merobek baju Logan. Karena sasarannya meleset, si pencuri menggeram marah lalu mengayunkan pisaunya ke arah Raka. Raka! Mundur! Teriak Logan dan Kirana bersamaan. Di belakang Raka hanya ada tembok dingin. Si pencuri yang bertubuh kurus kering dengan wajah penuh bopeng itu menatap Raka dengan mata merah. Tatapannya penuh nafsu membunuh. Dia terus menebas ke arah organ vital Raka seolah mereka punya dendam kesumat. Untungnya Raka sudah terlatih. Dia menghindar dengan gerakan lincah meski belum punya celah untuk merebut senjata lawan. Bangsat! Mau mati kau? Logan mengamuk. Sebelum si pencuri bisa mengayunkan pisau lagi, sebuah tendangan telak menghantam punggung pria itu. Logan tidak menahan kekuatannya. Tubuh ringkih si pencuri terlempar menghantam aspal. Pisau itu terlepas. Saat si pencuri mencoba merangkak mengambil senjatanya, sebuah sepatu menginjak tangannya dengan sangat keras. Itu Kirana. Wajahnya dingin tanpa ampun. Dia menekan kakinya hingga terdengar bunyi tulang yang berderak. Raka, kau luka? Logan langsung memeriksa adiknya. Napasnya masih memburu karena emosi. Aku tidak apa-apa. Raka menjawab meski jantungnya masih berdegup kencang. Ada yang aneh. Raka merasa tatapan pencuri tadi bukan tatapan maling biasa. Itu adalah tatapan kebencian yang mendalam. Padahal mereka tidak saling kenal. Mengapa pria ini begitu bernafsu menghabisinya? Kirana yang menyadari keanehan itu tidak melepaskan injakannya. Dia bertanya dengan nada rendah yang menusuk. Siapa yang menyuruhmu? Apa maksudmu? Aku cuma mau uang. Diego si pencuri itu berteriak kesakitan saat Kirana menambah tekanan di kakinya. Jangan banyak bicara. Serahkan saja ke polisi. Baru saja Logan bicara, 3 petugas berseragam muncul dari balik kerumunan. Si pencuri langsung berakting saat melihat polisi. Pak polisi, tolong. Mereka mau membunuhku. Kirana menarik kakinya dan kembali ke sisi Logan. Diego si pencuri itu bangkit sambil memegangi tangannya yang remuk. Dia menangis sesenggukan mengadu seolah dialah korbannya. Diam kau, Diego. Sudah berapa kali kau masuk sel? Bentak polisi paruh baya bernama Jet itu. Ternyata pencuri ini pemain lama. Petugas Jet sudah hafal dengan wajah bopengnya. Polisi segera memborgol Diego dan mengamankan pisau buah sebagai barang bukti. Petugas Jet beralih menatap Kirana dengan serius. Saya Jet. Kapten Subiro San Diego. Saya butuh penjelasan kalian. Kirana tidak langsung menjawab.
Dia teringat pesan Kent untuk tidak mudah percaya pada siapapun. Boleh saya lihat kartu identitas Anda? Jet tidak tersinggung. Dia menunjukkan lencananya dengan tegas. Setelah memastikan identitas sang polisi, Kirana mulai menjelaskan bahwa mereka hanya membela diri dari serangan senjata tajam. Kalian harus ikut ke kantor untuk membuat laporan, ujar Jet. Kirana setuju, tapi dia menolak naik mobil polisi. Dia memanggil sopir pribadinya untuk menjemput mereka. Dia merasa lebih aman berada di mobilnya sendiri. Di dalam perjalanan, Logan terus mengoceh penuh emosi. Dia melebih-lebihkan cerita seolah mereka baru saja selamat dari perang besar. Kirana terpaksa menyela sebelum cerita Logan semakin liar. Dia menjelaskan kronologi dengan singkat dan padat. Kenapa dia menyerangmu kalau kalian tidak kenal? Tanya Jet bingung. Itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Sepertinya Anda harus menginterogasi Diego lebih dalam. Kirana menjawab dengan tenang. Kirana terdiam sejenak lalu bertanya kembali. Apa Diego punya gangguan jiwa? Tidak. Dia hanya penjahat kambuhan biasa, jawab Jet. Mendengar itu Kirana yakin 100%. Jika bukan orang gila berarti ada yang membayar Diego untuk membunuh Raka. Tapi siapa? Apakah ini permainan Kent atau ada sosok lain yang lebih berbahaya di balik bayang-bayang? Petugas Jet mengamati sebuah dompet kulit di tangannya. Itu milik korban Diego. Namun isinya hanya lembaran uang tanpa identitas apapun. Mencari pemiliknya akan sangat merepotkan, keluh Jet. Kirana mengernyit. Saat kejadian ada seseorang yang mengejarnya sambil berteriak maling. Tapi setelah Diego menyerang kami, orang itu menghilang begitu saja. Logan terdiam. Saat itu dia hanya fokus pada keselamatan Kirana sehingga tidak memperhatikan detail kecil. Namun penjelasan Kirana barulah menyulut kecurigaan. Ini terlalu rapi untuk sebuah kebetulan. Pak Jet, Anda tiba di lokasi dengan sangat cepat. Apa ada yang melapor? Tanya Kirana curiga. Wilayah pinggiran kota biasanya butuh waktu lama bagi polisi untuk sampai. Tapi mereka muncul seperti sudah bersiap. Kebetulan ada misi di area itu hari ini, jawab Jet santai. Kirana tidak mendebat meski hatinya tidak tenang. Dia mengikuti prosedur di kantor polisi dan membuat catatan resmi. Di saat yang sama dia diam-diam menghubungi Shone untuk menyelidiki hubungan Diego dan Ken. Dia juga mengirim pesan singkat pada Alex. Setelah urusan administrasi selesai, Kirana kembali menemui Jet. Dia ingin bicara empat mata dengan Diego. Saya ingin menanyakan sesuatu padanya, pinta Kirana. Jet ragu sejenak. Namun melihat kegigihan wanita di depannya, dia akhirnya mengangguk. Di ruang interogasi Diego tampak gelisah. Tangannya yang dibalut perban masih terasa berdenyut nyeri. Saat melihat Kirana masuk, matanya langsung dipenuhi kilat ketakutan. Petugas, kenapa kau biarkan dia masuk? Cepat bawa aku makan. Aku lapar, teriak Diego histeris. Kirana berjalan mendekat lalu bersandar di meja dengan tenang. Berteriaklah sesukamu. Tapi jika bosmu tahu kau gagal membunuh orang yang dia inginkan, menurutmu kau masih bisa makan dengan tenang? Seketika Diego membeku. Ketakutan di matanya semakin nyata. Kirana tersenyum sinis. Tebakannya benar. Diego mengenal seseorang yang berkaitan dengan Raka. Siapa kau sebenarnya? Beraninya menyentuh dia. Kau pasti sudah bosan hidup, bisik Kirana tepat di telinga Diego. Diego mendadak tertawa gila. Nak, kau pasti sudah gila. Apa yang kau bicarakan? Tawa itu terdengar dipaksakan. Sebelum Kirana bisa menekan lebih jauh, Jet masuk dan memintanya keluar. Kirana menatap Diego untuk terakhir kalinya dengan senyum penuh arti. Dia tidak akan melepaskan pria ini begitu saja. Kirana melangkah keluar dari ruang interogasi dengan pikiran berkecamuk. Dia punya banyak cara untuk membuat preman seperti Diego buka mulut di penjara nanti. Terima kasih Pak Jet. Saya pamit dulu, ucap Kirana sopan. Namun saat dia kembali ke aula utama, langkahnya mendadak terhenti. Logan dan Raka tidak ada di sana. Di mana kedua remaja yang bersamaku tadi? Tanya Kirana pada seorang petugas. Mereka pergi bersama dua orang pria tadi, Nona. Jantung Kirana seolah berhenti berdetak. Amarah dan kecemasan meledak seketika. Bagaimana mungkin mereka pergi tanpa menunggunya? Logan dan Raka bukan anak kecil yang mudah tertipu. Kecuali orang yang menjemput mereka sangat mereka percayai.
Kirana mencoba menelepon Logan namun nihil. Ponsel Raka bahkan sudah tidak aktif. Dunianya terasa gelap. Tangannya gemetar hebat saat memegang ponsel. Dia baru sadar dia telah masuk ke dalam lubang jebakan. Tiba-tiba ponselnya berdering dari nomor asing. "Nona Kirana, apa kau merindukanku?" Suara familiar itu terdengar di seberang telepon. "Ken, jika kau menyentuh seujung rambut mereka, akan kukubur kau hidup-hidup," teriak Kirana sambil berlari keluar kantor polisi. Ken tertawa ringan di telepon. "Jangan galak-galak. Mereka baik-baik saja sekarang. Aku hanya mematuhi perintah." Kirana menggertakkan gigi hingga rahangnya sakit. Dia baru sadar kata-kata Ken untuk percaya pada polisi, hanyalah cara untuk melonggarkan kewaspadaannya. Di tempat yang dianggap paling aman, Ken justru menculik mereka. Di mana mereka? "Tenanglah. Atasanku hanya ingin bicara pada Raka." "Omong-omong, apa kau sudah tahu siapa orang tua asli Raka?" tanya Ken dengan nada misterius. Kirana terdiam sejenak. "Aku belum tahu apa-apa." "Bagus. Aku kirimkan lokasinya. Sebuah mobil box putih belum meninggalkan batas kota. Jika kau cepat kau mungkin bisa mencegatnya." Telepon diputus sepihak. Kirana segera masuk ke mobilnya dan memerintahkan sopir turun. Dia mengambil alih kemudi dan melesat membelah jalanan. Sambil menginjak gas dalam-dalam, dia menghubungi Alex dengan bantuan earphone. "Alex, Logan dan Raka diculik. Aku sedang mengejar mobil box putih ke arah pinggir kota. Cepat bantu aku cegat mereka." Kirana memacu kendaraannya dengan kecepatan gila. Matanya menatap tajam ke depan. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti adik-adiknya. Bahkan jika dia harus bertaruh nyawa sekalipun. Dia tidak ada di hotel. "Kau di mana? Kirimkan lokasimu sekarang." Suara Alex terdengar mendesak di seberang telepon. Tanpa menunggu lama, dia langsung berlari menuju resepsionis untuk meminta mobil tercepat sementara Leo masih belum bisa dihubungi. Kirana memacu mobilnya dengan gila. Matanya tak lepas dari GPS. Mobil box putih itu meluncur ke arah pinggiran kota. "Aku akan mencegatnya." "Alex, kau susul aku dari jalur lain," teriak Kirana di tengah deru mesin. Pengejaran itu menjadi ajang maut. Kirana tak lagi peduli pada lampu merah atau rambu lalu lintas. Di pinggiran San Diego yang sepi, dia akhirnya melihat targetnya. Sebuah mobil box putih yang melaju kencang di depan. "Alex, tambah kecepatannya. Kita hampir sampai," seru Kirana. "Aku akan mencoba memotong jalurnya." "Kau jaga jarak," balas Alex yang sudah berada puluhan meter di depannya. Namun, dua truk besar mendadak muncul dari lawan arah, mempersempit jalan dan memaksa Alex melambat. Mobil box itu mengambil kesempatan untuk melesat jauh. "Jangan dipaksakan, Alex. Ikuti saja. Aku tahu jalan pintas melewati desa di depan." Kirana membanting setir, masuk ke jalanan desa yang sempit dan berlumpur. Mobilnya berkali-kali tergores dinding tembok, tapi dia tidak peduli. Tepat saat mobil box itu keluar dari jalur utama, Kirana sudah menunggu di tengah jalan yang sempit. Dia melintang mobilnya, memblokir seluruh akses. "Kirana, minggir. Dia tidak melambat. Dia akan menabrakmu." Alex berteriak histeris di earphone. Kirana menatap mobil box yang meluncur ke arahnya dengan kecepatan maksimal. Alih-alih menghindar, dia justru mengambil permen lollipop, menggigitnya, dan menginjak gas sedalam mungkin. "Kau mau bertaruh nyawa denganku?" desis Kirana dengan seringai dingin. "Ayo kita lihat siapa yang lebih dulu mati." Dua kendaraan itu meluncur berhadapan. Hanya dalam hitungan detik, benturan maut akan terjadi. "Kirana, berhenti." Raungan Alex pecah di earphone, tapi Kirana sudah menutup telinganya dari rasa takut. Beberapa meter sebelum tabrakan, nyali pengemudi mobil box itu ciut. Dia membanting setir dengan liar. Mobil box itu kehilangan kendali, tergelincir, dan terperosok ke ladang gandum di pinggir jalan. Mobil Kirana tergores hebat, namun dia berhasil mengerem tepat waktu. Kirana segera melompat turun. Alex tiba beberapa detik kemudian dengan wajah pucat pasi. "Kau gila. Kau benar-benar ingin mati." Alex mencengkeram bahu Kirana dengan tangan gemetar. Amarahnya meledak hingga dia tak sadar telah mengumpat keras. "Dasar bodoh.
Kirana hanya tersenyum tipis. Maafkan aku, Alex. Tapi sekarang kita harus menyelamatkan Logan dan Raka. Mereka berlari menuju bagian belakang mobil box yang masih berasap. Pengemudinya pingsan di kemudi, tapi itu bukan prioritas mereka. Dengan sisa tenaga, mereka menarik tuas pintu belakang hingga terbuka lebar. Paf! Semburan bubuk putih mendadak menyembur keluar, menyelimuti wajah mereka. Kirana dan Alex tersedak, menghirup udara beracun itu sebelum sempat menutup hidung. Saat debu mereda, jantung Kirana serasa berhenti. Di dalam sana, bukan Logan atau Raka yang dia temukan, melainkan Ken. Pria itu duduk santai sambil menghisap rokok dan memakai kacamata hitam. Nona Kirana, jangan berlebihan. Aku selalu ada di sini, menunggumu, ucap Ken dengan nada polos yang memuakkan. Ken, di mana Raka dan Logan? Kirana mencoba berteriak, tapi suaranya melemah. Kirana, ada yang salah, bisik Alex di sampingnya. Tubuhnya mulai limbung. Kepalanya berputar hebat, dan seluruh kekuatannya seolah tersedot keluar. Kirana merasakan hal yang sama. Dunianya mulai miring. Bubuk putih itu adalah bius dosis tinggi. Cepat pergi, gumam Alex sebelum akhirnya jatuh pingsan di pelukan Kirana. Kirana menatap Kent yang kini turun dari mobil dan berjalan mendekat. Pandangannya mengabur. Dia sadar, Shone dan Leo tidak akan sampai tepat waktu. Maksudmu apa, Ken? Tanya Kirana dengan sisa kesadarannya. Ken berdiri tepat di depannya, tersenyum penuh kemenangan. Maksudku? Sederhana. Kali ini, target utamanya adalah kau, Kirana. Bukan mereka. Lampu dunia Kirana mendadak padam. Dia jatuh ke tanah, tak berdaya di tangan musuh yang paling dia benci. Kesadaran Kirana terasa seperti ditarik paksa dari tubuhnya. Kepalanya berat bukan main. Dia masih mencoba mencerna kata-kata Kent yang terdengar seperti dengungan lebah di telinganya. Bingung? Ken berjongkok di depan Kirana dengan senyum tipis yang meremehkan. Bukankah sudah kukatakan sesuatu yang besar sedang menantimu? Kirana, aku datang memang untuk menjemputmu. Kirana berusaha menopang tubuhnya yang lemas. Sambil merangkul Alex yang sudah tak sadarkan diri, dia duduk di atas tanah yang dingin. Napasnya terengah. Dia mencoba menghirup udara sebanyak mungkin meski paru-parunya terasa terbakar. Jadi, sejak awal, targetmu adalah aku, bisik Kirana dengan suara serak. Kent menyalakan sebatang rokok lagi. Asapnya tertiup angin pinggiran kota yang kencang. Dia mengangguk pelan. Tepat sekali. Aku sudah memberi petunjuk berkali-kali, Nona Kirana. Tapi kau terlalu sibuk mengkhawatirkan bocah itu. Kirana memejamkan mata. Benar. Setiap kali bertemu, Ken selalu memancingnya menggunakan nama Raka. Saraf pelindungnya sebagai kakak langsung aktif dan membutakan logika lainnya. Dia jatuh ke dalam perangkap paling klasik, kekhawatiran yang berlebihan. Lalu, di mana mereka? Tanya Kirana lagi. Dia butuh kepastian bahwa Logan dan Raka selamat. Ken terkekeh. Dia mengembuskan asap rokok tepat ke wajah Kirana yang sudah pucat. Kenapa kau tidak berpikir simpel? Mungkin saja mereka tidak pernah meninggalkan kantor polisi. Duar. Pernyataan itu menghantam otak Kirana. Ken sengaja mengirim informasi palsu soal mobil box putih itu. Dia memancing Kirana keluar dari tempat aman menuju wilayah tak bertuan ini. Kirana tertawa getir dalam hati. Dia benar-benar telah menyerahkan dirinya secara sukarela ke mulut harimau. Pandangannya perlahan menggelap. Hal terakhir yang dia rasakan adalah rasa bersalah karena telah menyeret Alex ke dalam bahaya ini. Kirana, bangun. Suara Alex terdengar jauh namun tajam. Kirana mengerang pelan saat membuka matanya. Segalanya terasa kabur. Kepalanya berdenyut nyeri seolah habis dihantam balok kayu. Saat kesadarannya pulih, dia menyadari tangannya terikat kuat di belakang punggung. Dia berada di sebuah ruangan kecil yang gelap. Hanya ada satu lampu redup yang bergoyang di langit-langit. Di seberang sana dia melihat gedung-gedung tinggi yang sunyi. Alex, kau tidak apa-apa? Tanya Kirana sambil berusaha duduk tegak. Aku baik-baik saja. Aku bangun lebih dulu darimu, jawab Alex yang juga terikat di kursi tak jauh darinya. Kirana mengamati sekeliling. Siapa pelakunya? Apa dia bos Ken? Siapa lagi kalau bukan Calira? Alex mendengus.
Aku sempat mendengar Ken bicara di telepon. Wanita ular itu sedang dalam perjalanan ke sini. Kirana malah tersenyum sinis. Dia menyandarkan kepalanya di sandaran kursi dengan santai. Luar biasa. Dia benar-benar pekerja keras. Larikan diri dari penjara hanya untuk bertemu denganku selarut ini? Aku terharu. Jangan bercanda. Logan dan Raka pasti sudah gila mencari kita, sahut Alex gusar. Mendengar nama adik-adiknya, ekspresi Kirana melunak. Ada rasa lega sekaligus takut. Lega karena mereka aman di kantor polisi, tapi takut akan omelan yang akan dia terima nanti. Aku lapar, keluh Kirana tiba-tiba. Perutnya berbunyi karena sejak siang hanya makan sedikit. Alex memutar matanya. Kau bawa permen? Kau bisa pingsan kalau gula darahmu turun. Sudah kumakan saat aksi kejar-kejaran tadi. Jawab Kirana polos. Tiba-tiba terdengar suara gesekan tali. Alex dengan lincahnya melepaskan ikatan di tangannya. Ternyata dia sudah menyembunyikan cara untuk meloloskan diri sejak tadi. Alex berdiri menepuk debu di celananya lalu berjalan mendekati Kirana. Peluk. Alex memasukkan sebuah permen lollipop ke mulut Kirana. Dari mana kau dapat ini? Kirana terbelalak kaget. Aku mengambilnya di kamar Logan sebelum kita berangkat tadi. Aku tahu kau akan ceroboh, ujar Alex sambil melepaskan ikatan Kirana. Mereka berjalan ke jendela dan menatap ke bawah. Jantung Kirana mencelos. Mereka berada di ketinggian puluhan lantai. Bangunan di sekitar mereka gelap gulita. Tak ada lampu jalan, tak ada tanda-tanda kehidupan. Ini tempat terbengkalai, gumam Alex. Mereka sengaja membawa kita ke sini agar tidak ada yang bisa mendengar teriakan kita. Kirana mengunyah permennya perlahan. Dia tahu Shone akan melacaknya, tapi ponselnya pasti sudah dihancurkan. Alex. Panggil Kirana pelan. Apalagi? Jangan beritahu Leo atau Logan soal aksi tabrakan mobilku tadi ya. Aku bisa mati diceramahi 7 hari 7 malam kalau mereka tahu, rengek Kirana. Alex meliriknya dengan tatapan dingin. Tidak. Kau harus belajar konsekuensi karena sudah mempertaruhkan nyawamu sendiri. Belum sempat Kirana membalas, suara langkah kaki terdengar dari balik pintu yang terkunci. Calira telah datang. Jangan. Alex, aku mohon. Kirana mendadak panik. Wajahnya yang tadi dingin kini memelas. Kau tidak boleh memberitahu mereka. Jika Liam dan Paman Markus tahu aku melakukan aksi gila itu, aku tidak akan pernah diizinkan keluar rumah lagi. Alex mendengus dingin. Kau baru memikirkan itu sekarang? Sebelum kau menginjak gas untuk menabrakkan diri, apa kau sempat memikirkan aku atau keluargamu? Kirana menunduk dalam. Rasa bersalah menghantamnya telak. Dia sadar aksinya memang di luar nalar. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana nasib Liam? Bagaimana dengan Paman Markus yang sudah menganggapnya putri sendiri? Maaf, aku benar-benar salah, gumam Kirana tulus. Dia tahu dia telah mempertaruhkan nyawa terlalu banyak orang demi rasa khawatirnya yang buta. Melihat Kirana yang tanpa layu, Alex tidak tega untuk terus menghakiminya. Dia mengusap kepala Kirana pelan. Asal kau paham konsekuensinya. Jangan ulangi lagi. Kirana mengangguk cepat. Dia merasa satu beban terangkat dari pundaknya. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Keheningan ruangan itu pecah saat pintu berderi terbuka. Kent melangkah masuk. Dia sedikit terkejut melihat kedua tawanannya sudah berdiri bebas di depan jendela. Matanya beralih ke tali yang tergeletak di lantai. Luar biasa, puji Ken sambil bertepuk tangan pelan. Aku tidak menyangka kalian bangun secepat ini. Dan Alex, belati kecil di tubuhmu itu benar-benar membuatku tertarik. Hentikan omong kosongmu, bentak Kirana. Di mana Calira? Kenapa kau membawa kami ke gedung kosong ini? Ken bersandar di pintu dengan gaya santai. Ada perubahan rencana. Dalam keadaan darurat seperti sekarang, dia tidak akan datang menemuimu secara langsung. Apa? Kirana geram. Dia sudah bersiap untuk konfrontasi fisik dengan wanita itu, tapi ternyata dia hanya menghadapi si perantara. Ken tidak menjawab dengan kata-kata. Dia mengeluarkan ponselnya lalu melakukan panggilan video. Begitu terhubung, wajah Calira yang penuh kebencian muncul di layar. Kirana. Dasar jalang, teriak Calira dari balik telepon.
Tawanya terdengar melengking dan puas. Kau beruntung aku tidak datang. Tapi jangan senang dulu. Kita lihat saja apakah kau bisa keluar dari gedung itu hidup-hidup atau tidak. Kirana mengernyit. Kalimat, keluar hidup-hidup, itu terdengar seperti ancaman maut yang nyata. Apa yang sudah mereka pasang di gedung ini? Keberuntunganku selalu bagus, Calira. Kau tahu itu kan? Tantang Kirana sengaja memancing emosi lawannya. Kau? Calira berteriak histeris di telepon. Aku bersumpah akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku akan membuat hidupmu lebih mengerikan dari kematian. Kirana menutup telinganya dengan ekspresi jijik. Sudah selesai? Aku bosan mendengar ancaman murahanmu itu. Kau tidak punya materi baru? Suasana di telepon mendadak hening. Calira mengatur napasnya yang memburu. Saat dia bicara lagi, suaranya berubah menjadi rendah dan licik. Aku tahu kau sedang mencari orang tua asli Raka, ucap Calira tiba-tiba. Jantung Kirana berdegup kencang. Dia menajamkan pendengarannya. Aku tahu siapa mereka. Aku bisa memberitahumu, tapi aku punya satu syarat. Calira menjeda kalimatnya membuat suasana semakin tegang. Katakan saja, jawab Kirana singkat. Di mana benda itu? Tanya Calira dengan nada menuntut. Kirana terdiam. Dahinya berkerut dalam. Benda apa? Apa yang kau bicarakan? Kirana mencoba membedah maksud ucapan Calira. Pikirannya melayang ke berbagai kemungkinan, namun dia tidak menyangka jawabannya akan begitu personal. Tentu saja sesuatu yang ditinggalkan ibumu untukmu, jawab Calira dengan nada mengejek. Jantung Kirana mencelos. Sesuatu dari ibunya? Dia bahkan hampir tidak memiliki ingatan jelas tentang masa kecilnya, apalagi sebuah benda berharga. Tapi dia tahu, jika Calira mencarinya, benda itu pasti sangat penting. Calira, kau pikir aku akan menyerahkan sesuatu yang berharga demi kau? Kirana mencoba menggertak. Dia harus berpura-pura tahu tentang benda itu agar bisa menyelidiki apa sebenarnya yang dimaksud wanita gila ini. Oh, jadi kau lebih menghargai barang mati itu daripada nyawa Raka? Calira tertawa melengking. Sayang sekali, benda itu tidak berguna di tanganmu. Memberikan itu padaku adalah satu-satunya cara kau tahu rahasia orang tua Raka. Kirana memutar otak. Tidak berguna di tanganku? Berarti benda itu bersifat teknis atau hanya bisa diakses pihak tertentu. HMPH, kau pikir aku sebodoh itu? Kau saja yang tidak tahu cara menggunakannya, sahut Kirana asal, mencoba mengacaukan mental musuhnya. Kau? Suara Calira meninggi karena geram. Terserah. Nikmati malam terakhirmu. Gedung itu akan diratakan dengan tanah besok pagi. Mari kita lihat apakah tim penyelamatmu bisa menggali mayatmu tepat waktu. Klik. Telepon mati. Wajah Kirana dan Alex memucat. Mereka terjebak di lantai paling atas sebuah gedung yang akan dihancurkan. Kent masuk dengan senyum tipis, membawa 2 gulungan tali baru di tangannya. Nona Kirana, maafkan saya. Saya akan mencari tali yang lebih kuat agar kalian tetap di sini sampai besok pagi, ujar Kent santai sambil menutup pintu. Alex segera mendekati Kirana begitu Kent pergi. Dia mengeluarkan permen lollipop lain dari sakunya. Wajahnya sangat serius. Ada penjaga di luar. Kita tidak bisa menyerang sekarang. Bagaimana dengan tali ini? Kirana menyentuh tali baru yang dilemparkan Kent. Dia merasa aneh. Mengapa Kent memberikannya begitu saja? Kent, bosmu bukan Calira kan? Tanya Kirana memecah kesunyian. Dia tidak percaya preman sekelas Kent sudi bekerja pada wanita bangkrut seperti Calira. Bukan, jawab Kent lugas. Jadi bosmu dan orang yang melindungi Calira adalah orang yang sama? Tepat. Kirana semakin penasaran. Lalu siapa dia? Kent menggelengkan kepala. Jangan serakah, Nona Kirana. Itu pertanyaan ketiga. Sekarang giliranku. Mata Kent menajam. Apa benda peninggalan ibumu itu benar-benar ada padamu? Ya, jawab Kirana tanpa ragu, meski dia berbohong. Lalu, kau tahu benda apa itu? Tentu saja aku tahu. Ken terdiam sejenak lalu terkekeh dingin. Berbohong itu dosa Nona. Kau sama sekali tidak tahu kan? Kirana tersentak. Apakah aktingnya seburuk itu? Dia mencoba tetap tenang,
menyandarkan tubuhnya di kursi sambil memainkan tali di tangannya. Kenapa? Seolah kau sendiri tahu apa benda itu. Ken tidak menjawab. Dia hanya menatap Kirana dengan tatapan yang sulit diartikan. Istirahatlah kalian berdua. Ini lantai 28 dan tidak ada lift. Kalian butuh tenaga. Istirahat? Di tempat sampah ini? Kirana mencibir. Tidurlah. Aku cukup baik hati membantu kalian istirahat, kata Ken sambil meletakkan 2 batang coklat di meja. Simpan ini. Kalian butuh tenaga untuk menuruni tangga 28 lantai nanti. Alex meski lemas tetap meraih coklat itu. Dia menatap Ken tajam. Tuan Ken, kalau kau benar-benar baik, jangan kunci pintu ini agar kami bisa lari saat bangun nanti. Ken tersenyum penuh arti. Akan kubantu. Tapi soal kalian bangun tepat waktu atau tertimbun reruntuhan gedung ini itu tergantung keberuntungan kalian. Ken bajingan. Jangan gunakan trik kotor lagi kalau kau punya nyali. Teriak Kirana sebelum kesadarannya benar-benar hilang di bahu Alex. Ken menatap Kirana yang sudah tertidur lelap. Kau cukup imut kalau tidak sedang memaki orang, gumamnya pelan. Dia memasukkan sesuatu ke saku jaket Kirana lalu melangkah keluar tanpa mengunci pintu. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi saat Alex tersentak bangun. Kepalanya masih berdenyut tapi fisiknya lebih kuat. Dia segera mengguncang tubuh Kirana. Kirana bangun. Kita harus pergi sekarang. Kirana tidak bergerak. Dia tertidur sangat dalam. Alex menatap langit yang mulai remang-remang di balik jendela. Gedung ini akan dihancurkan sebentar lagi. Dia tidak punya pilihan. Alex memeriksa pintu dan benar saja Ken tidak menguncinya. Koridor di luar sunyi senyap. Penjaga sudah pergi. Alex kembali ke dalam ruangan lalu teringat sesuatu. Dia membuka laci meja tua di sana. Ponselku. Alex menemukan ponsel mereka dan beberapa gadget lainnya. Sayangnya semua mati karena kehabisan daya. Tanpa membuang waktu, Alex memakan coklat pemberian Ken untuk menambah energi. Dia menggendong Kirana di punggungnya. Beban itu terasa sangat berat karena Alex sendiri belum makan sejak kemarin siang. Kirana, ayolah bangun. Bisiknya cemas. Dia mulai menuruni tangga darurat. Lantai 28. 27, 26. Setiap langkah terasa seperti siksaan bagi otot kakinya yang kaku. Gedung ini kosong melompong. Suara langkah kakinya bergema di lorong sepi. Baru sampai di lantai 5 kekuatan Alex benar-benar terkuras. Napasnya tersengal-sengal. Perut kosongnya tidak bisa lagi diajak kompromi. Dia menurunkan Kirana di anak tangga dengan hati-hati untuk beristirahat. Alex menatap wajah Kirana dengan cemas. Sudah 20 menit berlalu sejak dia bangun, tapi Kirana sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Obat di tali itu sepertinya bereaksi lebih keras pada Kirana. Bangun Kirana, sedikit lagi kita sampai bawah, pinta Alex sambil menghapus keringat di dahinya. Di kejauhan dia mulai mendengar suara mesin berat mendekat. Waktu mereka hampir habis. Kirana bangun. Alex terus mengguncang bahu Kirana namun tetap tak ada respon. Ada yang aneh. Seharusnya efek obat bius mereka sama. Alex tak tahu bahwa kondisi fisik Kirana yang pernah koma membuatnya lebih rentan terhadap obat-obatan semacam itu. Napas Alex tersengal. Dia sudah mencapai batasnya. Dia segera melahap coklat kedua pemberian Kent untuk memompa sisa energinya. Dia tak boleh menyerah di lantai 5. Jika mereka tidak segera mencapai lantai dasar gedung ini akan menjadi makam mereka. Tanpa membuang waktu, Alex kembali menggendong Kirana di punggungnya. Langkahnya berat beradu dengan anak tangga beton yang dingin. Lantai 15. 10. Alex berhenti sejenak mengatur napas yang terasa mencekik paru-parunya. Keringat bercucuran membasahi wajahnya. Saat mencapai lantai 9 kaki Alex mendadak lemas. Dia hampir tersungkur bersama Kirana jika tangannya tidak cepat menyambar pegangan tangga. Tepat saat dia menurunkan Kirana, sebuah ledakan dahsyat mengguncang udara. Boom! Suaranya memekakan telinga. Alex menatap keluar jendela. Gedung di seberang sana yang hanya berjarak beberapa ratus meter mulai runtuh tertutup debu raksasa. Jantungnya berdegup kencang. Giliran gedung ini akan segera tiba. Alex. Kirana perlahan membuka matanya. Kepalanya terasa seperti dipukul palu godam. Alex, apa kau punya gula? Bisiknya lemah.
Alex nyaris menangis lega. Dia segera memasukkan permen lollipop terakhir ke mulut Kirana. Tidak ada waktu bicara. Kita harus lari. Kirana tersentak saat kesadarannya pulih sepenuhnya. Turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Kita di lantai berapa? Lantai 8. Cepat. Gedung di seberang sudah diledakkan. Alex menarik tangan Kirana dan mereka berlari menuruni anak tangga secepat kilat. Kenapa kau tidak bangunkan aku tadi? Dasar bodoh, maki Kirana sambil terengah. Aku sudah mencoba 1000 kali. Kau tidur seperti orang mati, balas Alex. Kecepatan mereka meningkat berkali-kali lipat tanpa beban di punggung. Namun Alex yang sudah terkuras energinya sejak tadi malam mendadak terkilir di lantai 3. Ah! Alex jatuh terduduk memegangi pergelangan kakinya yang membiru. Alex! Kirana segera berjongkok namun Alex mendorongnya. Pergi dulu. Jangan buang waktu di sini, seru Alex menahan sakit. Kirana tidak peduli. Dia membalikkan tubuh menyodorkan punggungnya. Naik sekarang atau kita mati bersama di sini. Alex tak punya pilihan. Dia merangkul leher Kirana dan mereka mencapai lantai dasar dalam hitungan detik. Mereka berlari menuju pintu keluar utama dengan sisa harapan yang ada. Braak! Pintu itu terkunci rapat dari luar. Ken! Bajingan kau! Kirana menendang pintu besi itu berkali-kali dengan emosi meluap. Mungkin bukan Ken? Bisik Alex sambil memeriksa pintu lain yang semuanya juga terkunci. Seseorang sengaja ingin kita terjebak di sini. Siapa lagi kalau bukan si ular calira itu? Dia benar-benar lebih rendah dari anjing. Kirana terus menghantamkan tubuhnya ke pintu namun benda itu tak bergeming sedikit pun. Tiba-tiba getaran hebat kembali terasa. Suara ledakan kedua terdengar jauh lebih dekat dari sebelumnya. Seluruh bangunan berguncang hebat, debu-debu mulai berjatuhan dari langit-langit. Alex, teriak Kirana ngeri. Maut kini benar-benar berada di depan mata mereka.